tujuan rencana undang-undang ini, RUU ini apa Bu? Tujuannya apa yang diketemukan sehingga ada RUU ini? Minimal kalau saya perhatikan ya, minimal ini tadi saya coba coret-coret ya, minimal ada 4. Satu, mencegah keberulangan. Jangan sampai kekerasan seksual itu terjadi, karena nggak bisa dibilang nggak ada, udah ada gitu. Tapi gimana mencegah supaya ini nggak berulang. Kasus ini harus dihapuskan. Balik ke judul tadi ya, harus dihapuskan, harus dihentikan, harus diberantas gitu, dan nggak boleh muncul lagi. Oleh karena itu penyelesaiannya pun harus komprehensif. Lalu yang sudah terjadi, yang kedua tujuannya menangani. Jadi korban ini harus ditangani. Menangani ini artinya luas ya. Menangani bukan hanya pada korban tetapi juga kepada pelaku. Yang ketiga ini adalah penindakan pada pelaku. Menangani itu korban, itu penting sekali. Yang tadi hak-hak korbannya sangat banyak yang harus kita berikan. Dan yang ketiga itu adalah menindak pelaku. Nah, penindakan pada pelaku itu ada treatment, bukan hanya penghukuman tapi juga ada treatment. Yang keempat yang paling penting, mewujudkan lingkungan yang kondusif ya, yang ada keseimbangan lah tentang penyelesaian ini. Jadi bukan menyasar pada korban saja, pada pelaku, tetapi ada keseimbangan di masyarakat juga kita pulihkan. Nah, ketika bicara keseimbangan, sebetulnya ini juga mengharapkan ya, pemerintah juga memiliki perubahan. Dalam hal ini pemerintah secara struktural ya, bukan hanya pemerintah, aparat penegak hukumnya juga. Jadi memiliki perspektif penanganan yang memahami betul kondisi korban. Jadi ketika bicara RUU ini, harapannya ini bukan hanya ditujukan pada masyarakat sebetulnya, tetapi juga ditujukan pada aparat penegak hukum dan pemerintah, karena pemerintah juga punya peran penting ya, seperti mengedukasi masyarakat. Itu kan ada peran Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu ya, ketika bicara treatment kesehatan, pemulihan untuk korban dan pelaku ya, itu ada tindakan medis, ada tindakan psikososial, psikiatri, itu juga ada kebutuhan dari Kementerian Kesehatan kan gitu ya. Lalu kemudian shelter ya, kemudian bagaimana misalnya korbannya anak, gimana anak-anak masa depan mereka masih dilakukan upaya pendampingan, butuh dari Kementerian Sosial gitu ya. Lalu juga pendekatan keagamaan ya, itu kan juga penting, maka juga perlu dari Kementerian Agama. Jadi kalau bicara tentang konteks pencegahan supaya tidak terjadi keberulangan dari tujuan RUU ini, sebetulnya melibatkan banyak pemangku kepentingan. Begitu juga stakeholder masyarakat misalnya ya kita tahu bahwa korban pertama kali menjadi korban itu yang didatangi kan orang yang terdekat. Nah, kebayang kalau orang yang terdekat nggak punya perspektif, lalu ya udahlah karena udah hamil udah dinikahkan aja dengan pelaku perkosaan, itu kan naif sekali. Gimana korban lalu dinikahkan dengan pelaku. Sedih kan gitu. Nah, jadi ketika bicara penanganan tadi, pencegahan, penanganan, maka penanganan ini dan pencegahan juga perlu melibatkan komunitas ya, di mana masyarakat yang potensial terancam kekerasan itu terjadi. Ini full ekosistem. Iya, full kompleks loh. Iya, makanya dalam satu wawancara yang saya lakukan dengan teman juga lah, ngobrol gitu, dan pengalaman saya mendampingi, saya mengklasifikasikan dua, penanganan kasus kekerasan seksual itu rumit dan pelik. Karena bukan hanya ditujukan pada satu orang korban direct langsung ya, tapi korban tidak langsung tuh sebetulnya keluarga, komunitas gitu. Dan negara, karena negara itu kan punya tanggung jawab melindungi warga negara. Ketika warga negaranya tidak terlindungi, maka dia terpanggil untuk memastikan bahwa mereka tetap harus mendapatkan penanganan secara komprehensif gitu. Itu sih tujuannya. Saya mengklasifikasi itu, harus ada pencegahan, harus ada penanganan, kemudian ada penindakan yang tadi kita bahas ya, yang bukan hanya menghukum tapi kemudian mengkonstruksi ya cara berpikirnya pelaku ini supaya menghargai pada tubuh, dan tadi ikut mewujudkan lingkungan yang kondusif
pada upaya penghapusan kekerasan seksual. Saya membayangkan begini loh Mbak Lucy. Misalnya kalau misalnya di masyarakat ya, semua lingkungan masyarakat itu ikut menjaga. Jangan sampai di daerah situ tempat-tempat yang potensial ada kekerasan seksual dibiarkan misalnya. Jadi berperan aktif. Contoh misalnya kita bicara perkawinan paksa atas nama budaya misalnya ya. Itu kan praktek-praktek itu masih ada. Dengan mengatasnamakan budaya misalnya, lalu ada penculikan atas dasar budaya gitu ya. Nah, kalau misalnya hal itu tetap terjadi, pemerintah sudah membuat kebijakan misalnya tempo hari mahasiswa saya, salah satu mahasiswa mengangkat isu ini. Di Kabupaten Banyuwangi itu sudah dikeluarkan surat keputusan bupati dan peraturan daerah yang melarang perkawinan dengan cara seperti itu ya. Apalagi seringkali itu menyasar pada anak-anak yang usianya masih di bawah usia perkawinan, yang kita tahu sekarang udah 19 loh, tidak lagi 16, sudah ada putusan MK dan pemerintah mengeluarkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menjadi 65 Tahun 2019. Means artinya bahwa harusnya dengan aturan ini ya harus diikuti dong gitu. Tapi kalau masyarakat itu tidak mengindahkan gitu ya, itu tetap dilakukan, itu kan menjadi pembiaran. Nah, RUU ini menjawab karena perkawinan paksa itu bagian dari kekerasan seksual gitu. Karena kan sebetulnya mengatasnamakan perkawinan, lalu bentuk tindakannya sebetulnya itu pemaksaan gitu ya. Ada orang yang tidak bersepakat, tidak bersetuju adanya perkawinan itu. Tapi, jadi harus disetujui kedua belah pihak. Iya, itu sebulan lalu saya ke Sumba, Mbak. Iya. Lalu ada diorama yang menggambarkan soal kawin paksa di sana ya, yang ternyata dalam prakteknya di tahun 2020 saja masih terjadi. Di diorama itu dalam drama klasikal itu ditunjukkan anak yang pulang sekolah kemudian diculik gitu ya, lalu ya dengan laki-laki yang tidak dikehendaki. Dia harus terhenti lah ya pendidikannya ya, keinginannya untuk melanjutkan sekolah nggak bisa dilakukan gitu ya. Dia harus melahirkan anak ya, apapun yang dilakukan oleh suaminya dia harus ikutin gitu. Dia kan nggak ngerti sebetulnya perkawinan, konsep perkawinan itu seperti apa, karena dia sekolah sebetulnya. Nah, keluhan yang sama itu juga pernah saya dengarkan langsung dari orang tua yang anaknya pernah diculik ya. Dia mengatakan begini, Bu, saya itu pingin anak-anak saya tidak ada di sini. Loh, kenapa Pak? Saya udah khawatir seperti anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama itu diculik, Bu, dan dikawinkan padahal usianya masih sekolah SLTP kelas 2. Maka anak-anak saya yang lain, saya ini benar-benar memprotek mereka dan saya pindahkan ke wilayah lain. Itu kan sedih banget gitu. Nah, ini kan apa tindak pidananya? Ini kan kekerasan seksual ya. Dimasukkan penculikan, nyatanya dikawinkan gitu. Dia mengatasnamakan budaya, dia harus menyetujui praktek itu gitu ya. Padahal ini kan harusnya masuk tindak kriminal, tapi pada saat tapi ruangnya nggak ada, aturan hukumnya nggak ada. Nah, pada saat membuat undang-undang RUU ini itu difikirkan. Jadi itu masuk kategori pemaksaan perkawinan. Ya, mengatasnamakan budaya. Kadang-kadang mengatasnamakan agama juga loh. Kan banyak Mbak Lucy sampai sekarang itu yang memiliki pemahaman bahwa kapan sih orang menikah? Ya, orang menikah itu kalau dia sudah haid gitu ya, maka dia sudah dianggap dewasa. Dia tidak memikirkan bahwa sebetulnya anak-anak ini bukan hanya fisik itu ditunjukkan dengan menstruasi bahwa dia dewasa, siap untuk dibuahi. Tapi kan fisik yang menstruasi itu sesungguhnya biologi, belum psikologi, biologisnya juga ternyata belum memenuhi, belum siap sebetulnya anak-anak yang mengemban janin ya gitu. Belum lagi ngomong psikologisnya gitu ya.
Dan sebenarnya dia punya masa depan kan untuk Iya. mendapatkan pendidikan yang Lebih lebih, baik. pengetahuan yang lebih dan lainnya. Maka di RUU ini kita kategorikan sebagai perkawinan paksa, karena siapa yang memaksa? Ya ada dominasi, siapapun yang melakukan, bisa budaya, bisa mengatasnamakan agama, bisa mengatasnamakan orang tua gitu ya. Karena negara ini sudah mengatur, sudah mengupayakan tanggung jawabnya, antara lain pendidikan itu wajar 12 tahun. Iya. Ya Nah, kan, itu jadi peraturan sebenarnya, Bu. undang-undang. Undang itu yang harus ditepati kan. Ya, maka dia 12 tahun, nggak bisa lagi main-main gitu. Maka tidak boleh ada pemaksaan pernikahan. Nah, kondisi yang lingkungan yang kondusif ini salah satu tujuan dari RUU ini. Karena kalau enggak, Mbak, kita akan sedih sekali ya, akan melihat fenomena kekerasan yang terus aja muncul. Apalagi ini generasi muda, penerus. Generasi penerus kan ini. Maka konteks pencegahan itu kata kuncinya adalah semua saja tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat, karena negara itu punya tanggung jawab, masyarakat punya kewajiban ya. Semua ini stakeholder dan pemangku kepentingan ini harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah tidak terjadi, termasuk menanggulangi supaya tidak terjadi keberulangan. Nah, itu yang tentu di dalam RUU ini perlu sekali dipastikan pencegahan itu yang tadi bukan hanya ngomong aturan hukum aja nggak bisa menyelesaikan. Bagaimana perspektif aparat penegak hukum kita juga memiliki pemahaman yang sama, lalu juga pemerintah ya menyediakan infrastruktur, anggaran yang dibutuhkan tadi, visum dipermudah, nggak dipersulit. Ya kan, layanan satu atap dilakukan gitu ya, upaya-upaya pemulihan korban termasuk melindungi korban dari berbagai ancaman itu juga harus difasilitasi. Dan reintegrasi sosial, bagaimana korban ketika kembali kepada keluarga atau masyarakat diterima, tidak diolok-olok, hamil sekalipun diberi fasilitas. Bagaimana kalau itu korban perkosaan tidak dihalang-halangi melakukan aborsi. Undang-undang kesehatan kita udah ngatur loh, Mbak, boleh dilakukan aborsi untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Itu kan gimana, Mbak? dalam hal kekerasan 9 seksual. bulan loh, Mbak. 9 bulan dia harus mengandung anak yang tidak dikehendaki. Itu kan karena kan prinsip ya, semua agama, saya kira prinsip semua agama dan semua negara itu kan pro life ya. Betul. Tapi dalam konteks kekerasan seksual ini juga korban harus diberi ruang untuk memutuskan, saya tidak menghendaki ini. Dikasih gitu. optional. Iya, gitu. Dan itulah kenapa negara juga harus pastikan sampai di paling bawah itu tidak dipersulit gitu. Bu, kalau nanti sudah ada undang-undang ini secara integrasi, siapa nanti yang ada badan yang akan sebagai pusat koordinasi secara pemerintah atau secara swasta misal gitu, atau secara komunitas? Ini pertanyaan yang bagus. Keunggulan dari undang-undang ini itu salah satunya adalah mengatur soal sistem koordinasi. Jadi ada 6 keunggulan yang dijawab oleh RUU ini. Yang pertama soal pemidanaan, yang kedua soal hak korban, yang ketiga soal pencegahan, keempat penindakan, kelima pemantauan, yang keenam koordinasi. Ya, pemantauan dan pengawasan ini satu ya, Jadi lembaga yang akan mengawasi. Nah, sistem koordinasi. Kenapa perlu sistem koordinasi? Karena yang punya tanggung jawab dan yang punya kewajiban ini banyak banget unsurnya. Benar, Mbak. Misalnya dalam konteks pencegahan, nggak cukup kan Kementerian Pendidikan saja atau Kementerian Agama saja. Jadi salah kalau misalnya, bukan salah ya, kurang kalau misalnya pendekatannya hanya dikasih ceramah agama doang. Pokoknya dosa nggak boleh, nggak kelar tuh. Yang dibangun perspektifnya saja tanpa dibarengi dengan mengajak mereka bahwa ini ada kezoliman karena mengingkari hakikat manusia dilahirkan Tuhan. Agama juga harus masuk gitu. Maka ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan ya untuk memberi perspektif dan pendidikan. Ada Kementerian Dalam Negeri. Kenapa?
Karena yang punya daerah kan mereka. Iya, Mereka yang betul. punya anggaran yang bisa mencenek. Lalu ada aparat penegak hukum. Bayangkan, kalau bicara aparat penegak hukum, maka dia ada polisi, jaksa, hakim. Di luar aparat ada penegak hukum, advokat. Betul, Lalu ada pendamping. betul. Pendamping ini tidak selalu advokat, Mbak, tapi dia yang orang yang dekat dengan korban. Lalu belum lagi tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jadi minimal inilah, minimal 6 nih. Kesehatan mungkin Iya, juga. kesehatan sangat, Pasti, sangat. kan? Gimana itu visum segala macam, Betul. Jadi jangan sampai lalu pemeriksaannya dicampur sama yang lain gitu. Dia butuh ruang pelayanan khusus gitu, yang dari dulu saya gedor-gedor itu sampai di daerah itu, mana Bu petunjuknya, kalau nggak ada suratnya kita nggak mungkin bikin sendiri. Iya. Jadi daerah itu kan taunya kalau ada regulasi ya enak, cantolannya ada, kalau enggak gimana caranya kan gitu. Jadi minimal itu, Mbak, nah sistem koordinasi ini saat ini di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kenapa Kementerian Pemberdayaan Perempuan? Karena kementerian ini adalah kementerian yang secara khusus dibangun, dibentuk untuk mengembangkan dan menumbuh kembangkan dalam rangka pemenuhan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak dan perempuan gitu. Jadi lead-nya ada di situ, tetapi sistem koordinasinya dengan yang lain. Maka kasus kekerasan seksual ini minimal itu 2 Menko, Mbak, yang terlibat. Ada Menko PMK, karena di bawah Menko PMK itu ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, semua kan di Kemenko PMK. Lalu ada Kementerian Menko Polhukam. Di situ ada polisi, jaksa, hakim. Kementerian Hukum dan HAM ada di situ. Jadi belum lagi kalau kita bicara infrastruktur ya, itu ada Kemenko Perumahan ya. Terus iya, kan gimana membangun layanan satu atap itu kan ada infrastruktur ya. Apalagi kalau kita bicara layanan untuk korban disabilitas, itu juga butuh penanganan secara khusus. Jadi memang dalam konteks tata kelola pemerintahan ini luas sekali. Nah, pengawasan sekarang, siapa yang harus mengawasi? Pengawasan itu kan nggak mungkin dilakukan pemerintah sendiri ya. Pengawasan internal ada. Maka tetap memerlukan institusi yang bisa secara independen melakukan pengawasan terhadap penegakan undang-undang ini. Nah, maka diperlukan peran seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Itu kira-kira kenapa RUU ini punya 6 keunggulan, karena dia mengatur soal pencegahan, penindakan ya, pemenuhan hak korban gitu, sistem koordinasi itu juga dilakukan. Dia cukup cukup lengkap gitu, sampai mengatur soal pengawasan bagaimana undang-undang ini supaya ditegakkan dengan baik.